Terima kasih. Jadi sesi kita yang kedua itu adalah terkait dengan polimerisasi. Ya. Oke. Mohon maaf ya karena berdampingan dengan ruangan yang lain, jadi mungkin agak sedikit terganggu. Ya, semoga ini cukup jelas untuk bisa didengarkan ya suara saya. Jadi yang pertama kita kenal dulu terkait dengan polimer. Pasti teman-teman nggak asing ya. Kalau kita menyebut polimer, oh pasti plastik gitu ya. Pasti kalau plastik identik dengan polimer. Kemudian ada banyak zat racun yang nanti kalau dipakai berulang itu kemudian bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, kadang polimer identik dengan seperti itu ya. Jadi kita mengenal polimer itu pasti awalnya kita lihat dari plastik gitu ya. Botol yang kita pakai, nah itu adalah polimer. Teflon, nah itu adalah polimer. Ya, bahan dasarnya adalah polimer. Jadi sebenarnya polimer ini ada dua jenis ya. Jadi yang pertama adalah polimer yang sifatnya sintetis, yang kedua adalah alami atau natural. Kalau dari segi nama sudah jelas ya, terlihat bahwa kalau yang sintesis ya, itu berarti ada campur tangan manusia di sana. Ya, jadi sintesisnya karena manusia kemudian membuat polimer tersebut mereaksikan di skala laboratorium menjadi satu molekul atau satu material berbahan kuat yang bisa nanti diolah dibentuk jadi suatu material-material yang punya kegunaan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah sintetik ya. Jadi lebih ke ada campur tangan manusia di sana. Kemudian yang kedua adalah natural atau alami. Ya, jadi kalau alami itu tanpa campur tangan manusia. Jadi benar-benar alami, dia memang ada baik di pohon misalnya ya, di tumbuhan, atau kemudian secara alaminya ada di tubuh kita. Ya, jadi nukleat ya ini ya, DNA. Nah, itu juga merupakan suatu polimer. Protein itu kan juga suatu polimer dari asam amino ya. Kemudian amilum, selulosa. Nah, ini nanti teman-teman akan pelajari banyak polimer yang ada di bahan pangan atau yang ada di dalam tubuh kita untuk di mata kuliah selanjutnya ya, di kimia pangan nanti akan lebih lagi kita pelajari. Ya, jadi ini beberapa jenis ya. Jadi polimer ada yang sintetik, ada yang alami, memang sudah terbentuk secara alami ya, tanpa campur tangan dari manusia. Ya. Kemudian kalau yang sintetis jelas biasanya PVC begitu ya, pipa, kemudian botol itu ada botol minum, ada botol sampo. Nah, itu jenis polimernya juga berbeda. HDPE, LDPE ya kalau teman-teman sering lihat. Nah, itu bedanya apa? Bedanya dari segi penyusun ya, dan juga dari segi pengolahan, cara proses membuat. Mungkin yang satu tahan terhadap thermal ya, prosesnya dengan pemanasan yang suhu tinggi sehingga dia menjadi lebih kuat. Ada yang lebih lentur. Nah, itu berdasarkan nanti akan kita pelajari juga terkait dengan bagaimana struktur polimer tersebut mempengaruhi sifat elastisitas dari suatu polimer. Ya. Nah, ini adalah jenisnya. Dua jenis polimer dalam kehidupan kita. Jadi polimer ini memang dekat dengan kita ya. Jadi kita nggak bisa sebenarnya kalau mau lepas dari material polimer. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa kata ya, beberapa kata kunci yang biasanya identik dengan polimer ya. Jadi definisi-definisi ya. Kalau polimer, poli ya berarti ada banyak, rantainya ada panjang ya. Polimer itu adalah monomer-monomer yang saling berikatan ya melalui suatu reaksi kimia. Jadi monomer itu akan bereaksi kimia ya, reaksi polimerisasi membentuk suatu polimer. Kalau monomer itu rantainya masih pendek ya, unitnya masih kecil.
Tetapi kalau polimer karena gabungan dari monomer-monomer, gabungan dari banyak unit, sehingga menjadi rantai yang lebih panjang. Nah, itu disebut sebagai polimer. Nah, monomer itu pembentuk polimer tadi ya. Jadi monomer akan berikatan dengan monomer yang lain membentuk suatu polimer. Ya. Kemudian polimer juga ada dua jenis. Yang pertama adalah homopolimer, yang kedua adalah copolimer. Ya. Kalau homopolimer itu hanya mengandung satu jenis monomer saja. Jadi monomernya hanya satu jenis saja. Ya, misalnya etena menjadi polietena, polietilena, gitu ya. Nah, ini adalah homopolimer karena hanya satu jenis saja yang terbentuk monomer penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis saja. Sedangkan kalau copolimer itu mengandung campuran dari banyak monomer. Jadi nggak hanya satu jenis, sehingga polimernya bisa bermacam-macam. Ya, strukturnya bisa lebih variatif itu kalau copolimer. Ya, kalau homopolimer hanya satu tipe monomer, tetapi kalau copolimer bisa campuran monomer. Ya, jadi lebih dari satu jenis uh, monomer. Ya, nah ini adalah kata-kata yang biasanya muncul ya, yang identik dengan polimer. Ada polimer itu sendiri, kemudian monomer, homopolimer, dan juga copolimer. Nah, ini suatu contoh sintesis dari polimer ya. Jadi ada suatu etilena atau etena, dia mengalami reaksi adisi membentuk suatu polimer ya. Kalau pembentukan polimer disebut sebagai polimerisasi. Sehingga yang tadinya simple monomer hanya ada satu unit saja nih monomernya, etena. Tetapi kemudian karena bereaksi adisi, ya membentuk reaksi polimerisasi, maka yang etena tadi dia akan ikatan tangkapnya putus, kemudian dia akan berikatan dengan etena-etena yang lain. Nah, itu adalah polimerisasi. Sehingga menjadi rantainya tidak satu unit lagi, tapi banyak unit ya. Sehingga rantainya menjadi lebih panjang. Nah, karena sangat panjang, maka kalau untuk menuliskan yang panjang ini akan susah karena gambarnya akan sangat panjang, maka kemudian kita membuat suatu struktur yang lebih mudah untuk dipahami. Oh, berarti nanti bisa kita tuliskan dalam kurung N. Ya, N ini artinya adalah suatu angka ya, repeating unit. Ada berapa unit? Oh, 10 misalnya. Berarti etana ini ada 10 etana yang saling berikatan. Ya. Kalau 20 ya berarti ada 20 unit etana yang saling berikatan membentuk polimer ya, polietilena. Jadi tadinya etilena atau etena menjadi polietilena. PE ya, menjadi unit yang lebih besar, yang lebih bulk karena dia sudah berikatan dengan etena-etena yang lain. Nah, itu adalah contoh reaksi polimerisasi. Ya, jadi ada repeating unit di sana ya, yang kemudian saling membentuk menjadi polimer yang lebih panjang. Nah, ada lagi contoh yang selanjutnya ya, contohnya adalah polistirena. Nah, ini kalau ini tadi polistirena ya, ini sudah jadi polimer. Ini dibentuk dari apa? Dari stirena. Awalnya monomernya stirena. Kemudian mengalami reaksi adisi pemutusan ikatan, dia akan berikatan dengan stirena yang lain, membentuk polistirena. Jadi ini ada unit N-nya lagi di sini ya. Jadi N di sini ditulis karena sebagai unit perulangan, mau seberapa banyak dia berulangnya. Nah, makanya polimer biasanya hanya ditulis N saja. Begitu juga untuk vinil klorida ya. Awalnya vinil klorida hanya seperti ini,
Tetapi kemudian setelah bergabung dengan vinil klorida yang lain, dia akan membentuk polimer. Ya, polimernya namanya polivinil klorida, ya, atau disebut sebagai PVC, polivinil klorida. Ya, stirena menjadi polistirena, kemudian vinil klorida menjadi polivinil klorida. Nah, ini adalah contoh-contoh sintesisnya, ya. Nah, contoh yang ketiga juga ada suatu selulosa yang dibentuk dari glukosa. Ya, jadi ada glukosa yang saling berikatan juga membentuk rantai yang panjang, ya. Ikatannya memanfaatkan ikatan O di tengah, ya, untuk membentuk tangan dengan glukosa yang lain menghasilkan selulosa. Ya, jadi tadi awalnya glukosa kemudian menjadi selulosa. Nah, ini yang nukleotida, ya, asam nukleat yang DNA tadi, nukleotida, kemudian dia akan membentuk polimer, ya, dengan nukleotida yang lain, ya, membentuk suatu polimer asam nukleat. Jadi ada banyak nukleotida, ya. Ini juga reaksi polimerisasi. Nah, dari reaksi-reaksi polimerisasi tersebut, maka sintesis dari suatu protein polimer, maaf maksud saya polimer. Jadi sintesis dari suatu polimer itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah polimerisasi kondensasi, ya, reaksi kondensasi disebut sebagai reaksi kondensasi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan atau sintesis polimer atau reaksi polimerisasi adisi, ya. Jadi yang pertama adalah polimerisasi kondensasi, yang kedua adalah reaksi polimerisasi adisi, ya. Nah, perbedaannya ada di mana? Biasanya kalau sintesis polimerisasi yang kondensasi itu dia punya gugus fungsi tertentu, ya. Kemudian dia akan berikatan bersama, ya, dengan menghasilkan molekul yang lebih kecil. Contohnya ada air dan juga metanol. Jadi tidak hanya berikatan, tetapi juga dia menghasilkan produk samping berupa air atau alkohol. Jadi dia akan menghasilkan molekul yang kecil, produk sampingnya. Ada produk samping yang terbentuk, ya. Itu disebut kondensasi. Tetapi kalau adisi itu tidak membentuk produk lain, ya, tidak membentuk small molekul yang lain, ya, dan hanya terjadi karena adanya adisi. Ya, kalau adisi itu berarti ada ikatan double bond yang putus. Ya, jadi memanfaatkan double bond yang putus, kemudian membentuk polimer. Nah, ini seperti yang kapan ya? Mungkin pertemuan pertama ya sempat agak saya singgung bahwa double bond itu sifatnya memang tidak stabil. Sehingga kemudian kalau ada suatu radikal bebas, ya, dia akan mudah putus. Nah, kalau mudah putus berarti double bondnya mengalami reaksi adisi, pemutusan ikatan. Kemudian akan mengikat teman-temannya yang lain, monomer-monomer yang lain, membentuk suatu polimer. Seperti itu, ya, sehingga menjadi suatu reaksi polimerisasi. Maka kalau adisi identiknya dengan double bond, ada pemutusan ikatan, kemudian membentuk suatu polimer, ya, tetapi tidak menghasilkan unit yang kecil, tidak seperti yang adisi, yang kondensasi tadi, ya. Bedanya di situ. Nah, ini hanya sebagai jenis reaksinya saja. Jadi bahwa sintesis polimer bisa berlangsung dari dua jenis reaksi, ya, kondensasi dan juga reaksi adisi. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Jadi suatu asam amino, ya, kemudian dia akan kondensasi, ya, ini reaksi kondensasi.
Contohnya suatu asam amino ya, dia punya gugus fungsi ya. Kalau asam amino, asam ya, karboksilat, kemudian dia membentuk protein, berarti asam amino akan bereaksi dengan asam amino yang lain, membentuk suatu polimer rantai panjang disebut protein, ya. Kemudian ada pelepasan H2O di sana, ya. Jadi ada pelepasan molekul kecil, ya, maka dia disebut sebagai reaksi kondensasi, ya. Ada juga nilon, ya, pembentukan nilon juga menghasilkan produk samping H2O. Dari asam adipat dengan heksametilendiamin akan membentuk suatu polimer nilon. Nah, dia juga melalui pelepasan molekul H2O, ya, sehingga dia disebut reaksi kondensasi. Ya, ini adalah dua contoh polimerisasi kondensasi, di mana keduanya melepaskan molekul kecil H2O. Nah, kemudian kalau untuk yang reaksi adisi, ya tadi ada pemutusan ikatan rangkap. Contoh sederhananya seperti etilena, etena ya, jadi polietilena, ikatan rangkap punya etena putus ya, kemudian dia akan membentuk ikatan-ikatan dengan etena yang lain yang menghasilkan polietilena. Nah, itu tidak menghasilkan molekul kecil yang lain dan hanya melalui pemutusan ikatan rangkap, maka kemudian dia disebut sebagai reaksi polimerisasi adisi. Ya, ini contoh reaksi polimerisasi adisi. Nah, ini visualnya, gambarnya. Jadi sebenarnya bisa digambarkan sebagai N unit ya, ini polimer ada banyak. Tetapi kalau mau digambarkan secara keseluruhan ya rantainya ada banyak ya. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 atom karbon, tetapi unitnya kan adalah etena ya. Sehingga berapa repeating unit dari etena ini adalah N-nya. Ya. Ini adalah contoh yang polietilena. Ya. Nah, bagaimana kalau tadi kan kita melihat ada beberapa reaksi ya. Bagaimana suatu polimer itu kemudian bisa terbentuk, itu kan pasti ada penyulutnya ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia bisa terbentuk. Nah, contohnya ini. Ini adalah pembentukan polietilena. Ya. Jadi ada 3 tahap yang bisa dilalui dari suatu polimer untuk bisa terbentuk. Ya, jadi yang pertama adalah reaksi inisiasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi propagasi. Yang ketiga adalah reaksi terminasi. Jadi ada 3 reaksi untuk pembentukan polimer. Nah, polimer itu bisa terbentuk karena pastinya ada pemicunya ya. Salah satunya adalah si radikal bebas ini. Jadi ada suatu senyawa yang disebut sebagai benzoil peroksida. Nah, ini biasanya juga yang digunakan dalam skala laboratorium untuk membentuk suatu polimer polietilena. Ya. Di sini ada suatu benzoil peroksida. Jadi ini adalah senyawa benzoil peroksida. Senyawa benzoil peroksida ini tidak tahan panas ya dan cenderung tidak stabil. Sehingga apabila dia dipanaskan pada suhu tinggi, dia akan membentuk suatu radikal. Jadi ikatan O-nya ini akan putus ya. Kalau ada satu ikatan putus, otomatis dia membentuk radikal. Di sini lambangnya adalah BZO radikal. BZO itu artinya benzoil peroksida radikal ya, atau kadangkala R radikal seperti ini ya. Nah, ini adalah BZO radikal.
Nah, BZO sudah jadi radikal, sehingga dia bisa menyerang monomer yang masih stabil. Nah, di sini kita mau melakukan sintesis polietilena, sehingga kita butuh monomer yang etena. Ya, di sini tersedia etena. Ya, kemudian kalau direaksikan dengan radikal BZO, maka etena ini ikatan rangkapnya kan cenderung tidak stabil. Double bond itu cenderung tidak stabil, sehingga mudah sekali diserang oleh radikal bebas. Maka radikal bebas suka nyerang yang ke tengah sini, suka nyerang yang double bond. Nah, sehingga menjadi apa? BZO dia butuh sesuatu yang elektron lain, ya. Radikal itu butuh elektron lain, maka dia suka nyerang molekul yang lebih stabil supaya molekul yang diserang itu menjadi radikal. Ya. Nah, kalau BZO menyerang etena, ngambil satu elektronnya etena, otomatis kan dia mengganggu ikatan etena ya. Tadinya double bond, lalu jadi single bond, ya karena harus berikatan dengan BZO, maka yang double bond tadi karena jadi single bond, akhirnya dialah yang jadi radikal. Ya, padahal tadi harusnya BZO ya. Tetapi di sini BZO-nya apa namanya sudah stabil ya. Akhirnya dia mengikat akhirnya yang jadi radikal adalah si etena tadi. Nah, itu adalah reaksi inisiasi. Jadi reaksi inisiasi itu adalah pembentukan radikal bebas ya. Jadi radikal bebas terbentuk. Nah, di sini adalah terbentuk radikal bebas BZO dengan etana. Ini adalah tahap awal ya, reaksi inisiasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi propagasi. Nah, kalau reaksi propagasi itu adalah reaksi tahap lanjut di mana radikal bebas yang sudah terbentuk dia akan menyerang senyawa yang lebih stabil lainnya ya, membentuk radikal bebasnya lagi ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi kemudian ada perulangan di sana ya. Jadi nanti menyerang radikal tersebut menyerang etena yang satu, menyerang etena yang dua dan seterusnya, sehingga menjadi repeating beberapa kali begitu ya. Apa reaksinya terulang terus. Nah, itu disebut sebagai reaksi propagasi, reaksi yang kedua. Nah, lalu bagaimana reaksi tersebut berhenti? Nah, reaksi tersebut dapat berhenti kalau ada radikal bebas yang lain. Jadi radikal bebas yang satu ketemu radikal bebas yang lain, maka di sini ditulis dua. Ya. Jadi yang tadi terbentuk dari propagasi ketemu sama radikal bebas yang lain, ya, yang juga terbentuk. Nah, karena radikal bebas ketemu sama radikal bebas, berarti kekurangan elektron ketemu sama kekurangan elektron, maka jadi penuh, ya, jadi stabil. Yang tadinya cuma satu-satu, sekarang bergabung jadinya dua, berarti ikatannya lebih stabil. Nah, maka karena sudah stabil, maka reaksinya berhenti. Sudah nggak ada radikal-radikalan lagi, maka disebut sebagai reaksi terminasi. Nah, ini adalah reaksi ujung. Stop sampai di sini, reaksinya sudah berakhir, sudah selesai. Ya, ini disebut sebagai reaksi terminasi. Ya, sehingga sintesis polimer diawali dari reaksi inisiasi, ya, kemudian berlanjut membentuk propagasi, kemudian yang ketiga terakhir setelah mau selesai dia harus ada terminasi dulu. Stop, polimernya sudah terbentuk. Nah, biasanya kalau dalam skala lab pasti dengan kondisi-kondisi tertentu ya, mungkin suhu atau mungkin waktu yang kemudian bisa dikendalikan di sana untuk membentuk suatu polimer yang diinginkan. Begitu. Jadi tahap polimerisasi ya, pembuatan polimer ini terdiri dari inisiasi, propagasi dan juga terminasi ya. Jadi inisiasi awalan pembentukan radikal bebas, kemudian propagasi radikal bebasnya saling menyerang ya. Kemudian diakhiri dengan terminasi bahwa reaksinya sudah selesai.
radikalnya sudah selesai terbentuk, radikalnya sudah nggak jadi radikal lagi, tapi sudah stabil, sudah membentuk satu polimer yang utuh. Nah, itu adalah reaksi terminasi. Ya. Oke, sampai di sini eh, cukup dapat dipahami ya teman-teman semua terkait dengan reaksi polimerisasi ini. Oke, kita lanjut ke dalam isomer dari suatu polimer. Ya, jadi namanya polimer ya pasti terbentuk dari banyak unit monomer yang berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, ternyata struktur polimer itu ada yang disebut sebagai taktisitas. Ya, taktisitas isomer dari polimer itu adalah taktisitas. Ya, jadi polimer itu kan kalau suatu struktur ya, kalau kemarin kemarin saya sempat sampaikan bahwa kita tuh tidak mesti bisa melihat apa molekul itu pasti berdampingan, misalnya C dengan C ada di atas seperti yang trans sama cis itu ya. Tetapi ternyata ada porosnya di sana, bisa terbentuk berputar begitu suatu molekul. Nah, polimer juga seperti itu ya. Bisa jadi dia bentuknya ada di atas semua ya, atau kemudian atas bawah ya, atau kemudian malah tidak beraturan. Nah, itu disebut sebagai taktisitas dari suatu polimer ya. Jadi ada 3 bentuk polimer. Yang A itu adalah isotaktik ya. Kemudian yang B itu adalah jenis dari simbiotaktik ya. Kemudian yang C itu adalah ataktik ya, jenisnya ataktik ya. Isotaktik, simbiotaktik dan juga ataktik. Nah, kalau untuk yang isotaktik ya adalah strukturnya karena gini, kalau polimer itu strukturnya lebih rapi gitu ya, lebih teratur, tidak acak-acakan, maka dia cenderung memiliki struktur material sifat atau jenis yang lebih rigid ya, lebih kuat, lebih kaku, lebih tahan panas ya. Karena kristalinitasnya juga lebih baik ya. Jadi semakin dia rapi bentuknya, semakin dia teratur, itu kristalinitasnya lebih tinggi. Semakin dia resisten terhadap panas, semakin dia kuat, semakin dia kaku, gitu ya. Nah, isotaktik ini adalah uh, taktisitas yang paling rigid, yang paling oke, ya, karena dia polimer, ya, itu substituennya itu berada pada posisi yang sama. Nah, mungkin di pertemuan sebelum UTS ya sempat saya sampaikan bahwa kalau kita melihat suatu molekul dengan gambar yang seperti ini, ada garis tebal dan garis putus-putus, itu berarti ada 2 posisi dari molekul tersebut ya, dari atom tersebut. Kalau yang tebal itu berarti dekat dengan mata kita ya, berarti agak di depan mata kita. Sedangkan kalau yang titik-titik itu di belakang mata kita. Jadi di belakang dari yang CL ini. Jadi yang CL ini di depan mata kita, kemudian H ini yang posisinya di belakang. Nah, yang pertama adalah isotaktik. Kalau kita lihat di sini, substituennya teratur ya. Dia ada di posisi yang sama, di yang hitam-hitam semua, tidak ada depan belakang ya. Semua CL di posisi yang sama. Nah, itu adalah isotaktik. Jadi substituen dari polimer itu berada pada posisi yang sama ya. Nah, itu disebut sebagai isotaktik, menghasilkan struktur yang lebih rigid, yang lebih kaku, resisten terhadap panas. Ya, itu adalah isotaktik. Kemudian kalau yang simbiotaktik ya. Kalau simbiotaktik ini dulu ya, yang simbiotaktik ya. Jadi kalau yang simbiotaktik itu bolak-balik ya. Jadi dia juga strukturnya reguler ya, sama. Dia juga bolak-balik. Jadi Cl
di belakang, Cl di depan, Cl di belakang, Cl di depan, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini adalah simbiotaktik. Ya. Juga reguler strukturnya, tetapi tidak serapi miliknya isotaktik tadi, tetapi masih cenderung oke gitu ya. Jadi lebih juga sama, kristalinitasnya juga tinggi. Jadi isotaktik dan simbiotaktik itu sifatnya hampir sama, keras, kuat ya, lebih kristalin. Nah itu adalah karena strukturnya itu sama, reguler ya. Jadi dia tersusun dari bentuk yang berulangnya itu teratur ya untuk simbiotaktik dan juga isotaktik. Tetapi berbeda kalau kita melihat dari yang ataktik ya. Kalau ataktik di sini cenderung lebih nggak beraturan ya. Jadi CL-nya di depan, di belakang, di depan, di belakang. Nah, itu sangat tidak teratur sekali. Nah, sifat yang tidak teratur ini itu menyebabkan kristalinitasnya berkurang. Nah, jadi polimer itu cenderung lebih amorf ya. Amorf itu lebih tidak teratur, kristalinitasnya lebih rendah ya. Nah, maka biasanya lebih fleksibel bentuknya, lebih lentur ya. Tidak sekaku yang simbiotaktik dan isotaktik tadi. Karena strukturnya lebih berantakan gitu ya, lebih tidak teratur. Nah, itu ataktik. Jadi substituen dalam rantai polimer itu diaturnya secara acak ya. Nah, jadi lebih amorf ya, lebih fleksibel bentuknya ya dibandingkan dengan yang isotaktik dan juga simbiotaktik tadi. Nah, kalau terkait dengan material polimer sifat yang kaku, sifat yang elastis ya itu memang tergantung dari proses pembuatannya ya. Apakah kita memang mau membuat struktur material yang sifatnya kaku, yang kristalinitasnya tinggi, atau kemudian yang lebih fleksibel ya, lebih mudah untuk diatur. Nah, itu nanti kondisi-kondisi yang bisa dipakai dalam skala lab ya, sehingga kemudian bisa menghasilkan struktur yang kompak, bisa menghasilkan struktur yang reguler, sifat yang lebih kuat. Nah, itu karena dari segi taktisitas tadi. Nah, kemudian kalau kita mau melihat, oh, apakah polimer ini, polimer jenis A, itu sudah cukup kristalin atau belum? Nah, itu ada suatu alat instrumen juga yang biasa digunakan. Ya, biasanya kita pakai XRD, ya, X-ray diffractometer. Jadi di sana, kalau struktur dari material itu bentuknya adalah teratur, kristalinitasnya tinggi, pasti nanti muncul puncak-puncak, ya, seperti ini. Nah, contohnya. Tetapi begitu bentuknya amorf, wah, nah ini sudah tidak beraturan. Nah, biasanya hanya gini. Ya, jadi bentuknya landai, peaknya landai. Berarti di sini kita bisa katakan bahwa material yang diamati itu sifatnya masih amorf. Ya, tetapi kalau yang ini sudah kristalin, cukup kristalin ya karena sudah terbentuk puncak-puncak ya, puncak-puncak kristal. Tetapi kalau yang masih landai ya, puncaknya itu lebih sifatnya lebih amorf. Berarti dia cenderung lebih tidak kuat ya, lebih tidak rigid dibandingkan dengan yang struktur yang kristalin tadi gitu. Nah, itu hanya alat metode deteksi ya sebelum kemudian material tersebut digunakan untuk berbagai keperluan ya kan kadang dibentuk untuk menjadi material-material yang lain itu perlu juga adanya analisis dengan alat instrumen tertentu. Gitu. Ya, jadi tadi kristalin dan amorf itu berbeda dari segi strukturnya dan kemudian material yang dihasilkan akan berbeda ya karena berdasarkan taktisitasnya. Ya, polimer punya taktisitas isotaktik, simbiotaktik, dan ataktik yang jelas punya derajat keteraturan struktur yang berbeda, derajat kristalinitas yang berbeda, dan juga sifatnya yang berbeda.
Nah, ini adalah contoh-contoh dari polimer dan juga kegunaannya. Monomernya juga sudah ada di sini dan juga formulanya ya. Nama umum ya yang biasa dipakai, kemudian kegunaannya. Oke, pas sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi kita polimer ini atau mungkin disampaikan sebelum kita akhiri. Sudah cukup paham ya untuk materi yang kedua ini.